Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah serta diberikan hidayah oleh Allah di mana saja berada, yang saya hormati, pertama-tama patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah kesehatan, kekuatan, dan kesempatan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Selawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, dan insya Allah sampai kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbul alamin. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah di mana saja Anda berada, terutama yang tergabung pada Badan Pemantapan Pembinaan Jati Diri Perguruan Hidayatul Indrali. Pada channel YouTube kami ini kita membahas tentang jati diri, hakikat diri, ilmu kebatinan, pengobatan jarak jauh, dan kekebalan yang hakiki. Bagi yang pertama baru menemui channel kami ini, bisa cek langsung video-video kami sebelumnya. Barangkali ada video yang bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum masuk pada inti materi, alangkah baiknya kita menekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng, agar begitu kami upload video terbaru, Andalah yang akan kami beritahukan. Dan jangan lupa share kepada seluruh medsos yang kalian semua apabila video ini bermanfaat bagi kalian, agar bisa bermanfaat juga bagi yang lainnya. Dan tidak lupa pula kami mengajak seluruh yang tergabung dalam perguruan Hidayatul Indrali dan yang ingin bertanya tentang seputaran yang kami bahas dalam channel kami ini, dan ingin membahas tentang apa, silahkan isi di kolom komentar. Insya Allah kami akan bantu jawab semaksimal mungkin, atau kami akan buat video yang selanjutnya sesuai dengan pengalaman kami. Tanpa berbicara panjang lebar, saya sebagai pembina
dari perguruan Hidayatul Indrali, yaitu nama saya Dr. Randus Abdul Aziz Bajoda, MM.Pub, berasal dari Provinsi Gorontalo. Para pemirsa, para pendengar di rumah yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mengungkap tentang perguruan Hidayatul Indrali. Saya sebagai pembina ingin mengungkap asal muasal dari perguruan Hidayatul Indrali. Adapun pengertian Hidayatul Indrali adalah hidayah batiniah manusia yang berkedudukan pada panca indera. Kedudukan daripada panca indera tersebut yang pertama adalah indera penglihatan yang berkedudukan pada mata dan mata hati. Yang kedua, indera pendengaran yang berkedudukan pada telinga. Yang ketiga, indera penciuman yang berkedudukan pada hidung. Yang keempat, indera pada rasa yang berkedudukan pada lidah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, adalah indera peraba yang berada pada tangan dan lain-lain. Pada penempatan 5 indera yang ada pada setiap manusia ini merupakan bagian yang amat penting yang dimiliki oleh setiap manusia, adalah suatu anugerah yang tak ternilai manfaatnya bagi aktivitas seseorang. Dan dalam kelima indera pada panca indera ini menyelinap zat rahasia ilahiyah yang tersembunyi di dalamnya, dan yang terdapat pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melebihi daripada kelima elemen itu. Seperti contoh, terdapat pada manusia hanya sebatas dapat melihat sesuatu, maka yang dipunyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha melihat. Begitu pula pendengaran, maka yang ada pada Allah yaitu maha mendengar, dan seterusnya seperti yang terdapat pada indera yang lainnya. Jadi Allah telah memberikan panca indera kepada setiap manusia itu adalah merupakan suatu anugerah yang paling besar oleh Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yang dapat dipergunakan dalam segala macam aktivitasnya, yaitu seperti Allah tidak dapat memberikan suatu penglihatan kepada manusia, maka seseorang tidak dapat melakukan apa-apa. Sedangkan yang diberikan kepada manusia itu masih ada batasnya, yaitu kalau pada manusia hanya dapat melihat, maka yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah maha melihat. Begitu pula yang terdapat pada pendengar.
Manusia hanya sebatas dapat mendengar, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dari segala macam penjuru dunia. Itulah yang dibawa, hal-hal yang penting yang diberikan kepada manusia, dapat dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri. Nah, bayangkan Pak, kita tidak mempunyai penglihatan, kita tidak mempunyai pendengaran, kita tidak mempunyai penciuman. Nah, bagaimana bentuk kehidupan kita kalau kita tidak dapat menguasai hal-hal yang perlu kita lakukan? Maka dengan demikian, perguruan ini diberi nama Perguruan Hidayatul Indrali. Adapun Hidayatul Indrali berorientasi pada yang pertama, meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama bagi setiap pemeluknya. Jadi kami dari Perguruan Hidayatul Indrali itu, orientasi kami yang pertama itu adalah meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama bagi setiap pemeluknya. Jadi kita sama-sama sebagai pemeluk-pemeluk agama Islam, maka kita berhak untuk memahami dan mendalami sejauh mana ajaran-ajaran agama Islam itu, sehingga kita dapat mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Karena itu suatu anjuran yang diberikan oleh Allah kepada manusia Islam supaya berbakti, beramal sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kita tekun beramal dan mendalami agama itu, hal inilah yang dapat menyelamatkan kita, baik hidup di dunia maupun kehidupan kita di akhirat nanti. Yang kedua, kita membelajarkan pemahaman tentang jati diri. Jadi jati diri ini suatu hal yang perlu kita pahami, sehingga hakikat diri dan jati diri itu perlu kita pahami untuk lebih mendekatkan diri kita kepada rahasia Allah yang terselubung pada setiap manusia. Karena ruh Allah itu merupakan satu rahasia yang dihembuskan kepada setiap manusia, itu adalah merupakan suatu pembangkit kehidupan manusia itu sendiri. Makanya kita mengenai jati diri ini seharusnya kita pahami bersama. Yang berikut, yang ketiga, pengetahuan tentang hakikat diri. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya adalah tunduk dan patuh, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu perlu ketahui bahwa hakikat diri itu perlu kita ketahui. Yang keempat adalah pendalaman tentang
kekebalan yang hakiki yang berkedudukan pada zat rahasia Allah yang terselubung pada rahasia setiap manusia. Jadi setiap manusia kita harus berusaha untuk dapat melindungi diri kita dalam hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Tidak diminta-minta ada orang-orang tertentu yang bermaksud yang tidak baik sama kita punya diri sebagai manusia yang timbul dari manusia lain, yaitu ingin mencelakakan kepada kita. Maka kita bermohon kepada Hadratullah Ta'ala itu untuk mendapatkan perlindungan yang kita ramu dengan kekebalan yang hakiki. Jadi kekebalan yang hakiki yang kita maksud itu muaranya berorientasi langsung kepada perlindungan dan pembelaan Allah sebagai akibat daripada pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kita lakukan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran, banyak petunjuk-petunjuk dari hadis Nabi, bahkan ada petunjuk-petunjuk dari hadis-hadis qudsi yang mengungkap tentang rahasia-rahasia yang ada pada diri kita, baik secara jasadiah, secara napas, maupun secara ruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Yang berikut, yang kelima, yaitu pengobatan pada orang yang sakit. Jadi dalam hal pengobatan orang yang sakit ini, Allah memberikan satu hidayah kepada seseorang, satu anugerah kepada orang-orang tertentu yang apabila ada orang yang minta tolong untuk pengobatan orang sakit, maka dengan kita meyakini bahwa hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menyembuhkan seorang, maka barangkali melalui air saja kita berikan kepada orang yang sakit, maka dia akan sembuh. Itulah yang menyangkut pengobatan kepada orang lain yang kita tekuni selama ini. Yang keenam, tuntunan pada orang yang menghadapi sakaratul maut. Jadi seandainya kita selalu punya pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mendapatkan petunjuk dan ilham-ilham yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalbu, melalui sukma, bahwa semua yang kita lakukan berdasarkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohonkan izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka
menolong kepada orang yang sedang sakaratul maut pun, insya Allah akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikut, dasar dan landasan berpijak. Jadi yang dijadikan dasar dan landasan kita sebagai perguruan Hidayatul Indrali itu, apa dasar kita berpijak? Perguruan Hidayatul Indrali berpijak pada dasar-dasar ilmu tertentu, yaitu memahami tentang keberadaan penciptaan alam semesta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terkandung di dalamnya suatu rahasia kekuasaan Allah yang dapat dianalisa oleh orang-orang tertentu yang menggunakan akal pikirannya dengan benar dan menggunakan ilmu-ilmu tertentu yang menjadi bahan panduannya. Jadi ilmu pengetahuan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang menganalisa ilmu itu sendiri, yang menjadi bahan panduan daripada perguruan kita, yaitu perguruan Hidayatul Indrali. Di antaranya yang harus dicermati tentang aktivitas dari keberadaan alam semesta yang terdiri dari berbagai macam kandungan daripada alam semesta tersebut, yang disebut dengan 4 anasir, yaitu unsur tanah, unsur air, angin, dan api. Jadi unsur yang ada dalam alam itu dapat dimanfaatkan oleh setiap manusia, yaitu unsur airnya bisa berguna bagi kehidupan manusia, unsur anginnya, unsur apinya, dan unsur tanahnya dapat dimanfaatkan oleh manusia yang selalu menggunakan akal pikirannya dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi tanpa 4 unsur itu, manusia tidak dapat melanjutkan penghidupannya tanpa dilengkapi dengan 4 unsur tersebut. Jadi keempat unsur alam tersebut tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, serta secara terus-menerus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari kejadian 4 anasir tersebut, Allah menciptakan alam semesta bersama seluruh isinya. Dengan kekuasaan Allah sebagai bukti bahwa alam semesta tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan selalu bertasbih, memuji kepada Allah, memuji kepada kemuliaan dan keagungan Allah. Dijelaskan Allah di dalam firman-Nya yang terdapat pada Al-Quran, surat Al-Jumu'ah ayat 1
yang berbunyi sebagai berikut. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Maharaja yang maha suci, yang maha perkasa, maha bijaksana. Jadi dengan penjelasan ayat ini berarti unsur alam itu diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada ruh itu menyelinap suatu rahasia Allah yang alam itu bersifat jasadiyah, maka menyelinap kepada alam itu adalah suatu ruh rahasia Allah, dan Allah gaib di dalamnya. Dengan penjelasan ayat di atas membuktikan bahwa betapa maha kuasanya Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kesemuanya itu dalam genggaman dan pengendalian Allah atas kekuasaannya. Karena pada semua itu telah menyelinap ruh rahasia Allah pada setiap yang diciptakannya. Hal ini dapat dipertegas oleh Allah melalui firman-Nya. Terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 106 yang berbunyi, nansah ayatihi manansah min ayatin au nunsiha na'ti bihairin minha au misliha alam ta'lam anallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, apa saja ayat yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidak kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, interaksi manusia dengan alam semesta dari sudut analisa secara jasmani, bahwa manusia sangat erat hubungannya dengan alam. Pada kandungan alam yang dapat dikelola oleh manusia dengan menggunakan akal dan pikirannya, dan dengan menggunakan ilmu yang dia miliki untuk dapat mengelola alam untuk memperoleh rezeki yang bersumber dari alam. Jadi alam disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia, untuk dikelola dengan sebaik-baiknya oleh manusia itu sendiri dengan menggunakan akal dan pikirannya dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri, sehingga manusia itu memperoleh peningkatan dalam kehidupannya.
Manusia dapat mengembangkan ilmu dan teknologi sehingga dapat menciptakan sesuatu. Manusia diberikan potensi untuk dapat berbuat sesuatu apapun, disebabkan karena manusia diberikan akal yang merupakan suatu anugerah yang tak dapat ternilai harganya dan terukur yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menjanjikan memberikan prioritas bagi umat Islam yang dapat mengembangkan ilmu dan teknologi untuk dapat menumbuh kembangkan potensi penciptaan alam semesta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dipertegas oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 51 yang berbunyi, Ma ashadhum halakas samawati wal ardi wala halka anfusihim wa ma kuntum muttahzil mudillina aduda. Artinya, aku tidak menghadirkan mereka. Jadi Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa Allah mengisyaratkan bahwa tidak menghadirkan mereka. Jadi mereka yang dimaksud di sini adalah iblis dan anak cucunya. Jadi Allah mengatakan bahwa Allah tidak menghadirkan mereka, yaitu setan dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan sebagai penolong. Jadi Allah mensinyalir dalam surat Al-Kahfi tersebut bahwa Allah hanya memprioritaskan kepada umat yang Dia kehendaki, bahwa yang dapat mengembangkan potensi diri, yang dapat mengembangkan alam semesta sehingga bisa diciptakan seperti apapun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya ataupun kodratnya kepada umat-umat manusia yang menggunakan akal pikirannya, yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan melalui hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memperhatikan ayat di atas bahwa manusia dapat mengembangkan potensinya baik lahiriah maupun secara spiritual, sehingga dapat menembus dan menyerap ilmu, baik ilmu yang bersifat nyata maupun yang bersifat rohani atau metafisika. Yang pertama adalah interaksi manusia secara spiritual melalui rahasia alam semesta. Alam semesta diciptakan Allah berasal dari satu sumber, dan dari sumber itu terdapat zat rahasia Allah yang terselubung di dalamnya, sehingga terdapat pada setiap yang menuntut pengamatan panca indera manusia, terdapat hal-hal yang gaib yang terkandung di dalamnya, yaitu ruh rahasia Allah
yang bersumber pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dipertegas oleh Allah dalam firman-Nya, terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, awalam yaral lazina kafaru annas samawati wal arda kanata ratkan fafataknahuma waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin afala yu'minun. Artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Yang kedua, interaksi manusia dengan Sang Pencipta. Manusia hendak selalu meningkatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ajaran-ajaran yang disampaikan melalui Rasul-Nya sebagai wujud syukur terciptanya manusia secara sempurna, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya selalu melaksanakan perintah Allah, karena dengan selalu menjalankan perintah Allah maka Allah akan dapat memberikan rahmat dan hidayahnya kepada setiap orang yang tunduk dan patuh dan taat pada perintah Allah melalui Rasul-Nya. Dan Allah akan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang taat kepada Allah, hendaknya meningkatkan amalan-amalan soleh dan menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diterangkan Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijara alaihan malaikatu gilazun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, lagi keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa hendaknya menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Dengan demikian diharapkan untuk selalu mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui syariat-syariatnya.
Dengan memahami tentang kejadian segala sesuatu, memelihara hubungan baik dengan Allah, dan mengetahui anugerah yang paling besar yang diberikan Allah kepada manusia berupa akal yang dapat mengembangkan potensinya yang ada pada diri manusia, yang ditunjang oleh panca indera yang dimiliki oleh setiap manusia. Maka kami dari perguruan Hidayatul Indrali berkonsentrasi pada beberapa aspek yang dapat kami kembangkan, yaitu yang pertama, dapat meningkatkan pemahaman serta pengamalan terhadap ajaran agama yang kompleks dan universal yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ajaran samawi yang memuat hukum-hukum dan aturan-aturan yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami sampaikan melalui publikasi secara umum. Oleh sebab itu, maka kita di perguruan Hidayatul Indrali itu termasuk menekuni dan mengamalkan dan mengembangkan ajaran-ajaran agama sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, mengajarkan pemahaman tentang jati diri agar kiranya dapat mengetahui jalur rahasia diri untuk memahami lebih dekat dan lebih mendetail tentang bagaimana cara mendekatkan diri langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan memahami jati diri, maka kita dapat menembus rahasia-rahasia yang terkandung pada diri kita yang bersinambungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sangat penting bagi kita untuk mempelajari jati diri kita itu sebagai apa yang telah kami paparkan pada video-video kami yang terdahulu. Yang ketiga, lebih mempermantap pengetahuan hakikat diri yang berorientasi pada unsur zat Allah dan sifat manusia yang meneladani sifat Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah yang tidak melalaikan perintah-perintah Allah. Yang keempat, pendalaman tentang unsur rahasia zat Allah yang ada pada ruang rahasia yang terselubung pada setiap manusia yang dapat memicu kekebalan yang hakiki yang bersumber pada kekuasaan Allah yang dapat dijadikan sebagai pertahanan secara fisik pada setiap manusia yang meyakininya. Makanya kami dari perguruan Hidayatul Indrali ini, Pak, para pendengar, termasuk yang kami tekuni adalah kekebalan yang hakiki yang mendapatkan perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari terbangkitnya situasi yang berhubungan langsung dengan rahasia zat Allah yang terselubung pada jasmania manusia. Kemudian yang kelima, dengan memahami asal-usul kejadian penciptaan alam semesta dan pengembangan semua potensi yang ada
pada diri manusia yang berasal dari satu sumber, yaitu unsur rahasia zat Allah dapat digunakan untuk mengobati orang yang sakit. Jadi apabila kita memahami unsur zat rahasia Allah yang terselubung pada diri manusia itu, maka kita pun dapat mengobati orang yang sakit. Bahkan yang sakit dalam jarak jauh sekalipun, kami insya Allah mendapatkan izin dari Allah untuk menyembuhkannya. Kemudian yang keenam, mengetahui sumber penciptaan Allah dari unsur tanah, air, angin, dan api yang terselubung pada rahasia jasmani manusia. Kami berusaha untuk dapat membantu melancarkan perjalanan proses orang yang sakaratul maut, yang dilandasi dengan kalimat-kalimat tauhid dan zikir kepada Allah sesuai yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Jadi kita apabila benar-benar mempelajari unsur-unsur rahasia yang ada pada diri manusia, yaitu yang berasal dari angin, dari api, dan sebagainya, berasal dari ruh zat Allah yang terselubung pada manusia itu, maka setidak-tidaknya kita dapat bermohon kepada Allah untuk membantu dan menolong orang yang sementara dalam sakaratul maut itu, yaitu dengan kalimat-kalimat Allah dan zikir-zikir tertentu yang dapat kami lakukan, sehingga orang-orang yang dalam sakaratul maut itu bisa mulus perjalanannya. Kami perlu tegaskan bahwa yang menjadi bahan orientasi kita pada 6 poin di atas yang memerlukan pembahasan seperlunya adalah pada poin 4, 5, dan 6. Jadi pada poin 4, 5, dan 6 ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu para pendengar, kita sudah dapat menjelaskan pada video-video kami yang terdahulu, yang terdapat pada video kami yang terdahulu. Jadi lebih jelasnya bahwa poin 2, 1, 2, dan 3 itu telah kami paparkan dalam video-video kami yang terdahulu, sementara yang kami perlu bahas pada pembahasan sekarang, uraian sekarang ini adalah pada poin yang keempat, 5, dan 6. Itulah sebagai informasi yang kami dapat sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para pendengar sekalian. Jadi pada poin yang 1, 2, 3 itu adalah pendalaman agama, penjelasan jati diri, dan penjelasan tentang hakikat diri. Baiklah, kita masuk pada penjelasan tentang kekebalan yang hakiki, pengobatan orang sakit, dan tuntunan kepada orang-orang yang sakaratul maut, yang kami uraikan satu persatu. Hal ini dengan harapan dapat membantu pada setiap orang yang membutuhkannya, yaitu yang pertama, beberapa langkah untuk memperoleh kekebalan yang hakiki, untuk dapat
memperoleh kekebalan yang hakiki dengan jalan memahami hakikat diri, rahasia diri, dan rahasia penciptaan alam semesta. Jadi yang kita harus perhatikan itu dalam mencari kekebalan yang hakiki itu, bahwa kita harus dapat mencari rahasia diri, memahami hakikat diri, dan rahasia penciptaan alam semesta. Jadi di mana terdapat rahasia diri dan rahasia alam penciptaan alam semesta itu, bahwa alam semesta itu pun mengandung ruh zat Allah yang terselubung pada rahasianya. Begitu pula sebaliknya, mengenai rahasia diri dan rahasia penciptaan alam semesta. Itu kesemuanya terdapat unsur-unsur yang dirahasiakan Allah. Kalau kita bisa menembus ke titik-titik rahasia itu, maka kita akan memperoleh apa yang kita harapkan. Membuka suatu rahasia zat yang asalnya dari ruh rahasia zat Allah yang terselubung pada rahasia alam dan rahasia diri manusia yang dituangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita sudah mendapatkan kekebalan yang hakiki yang bersumber dari kekuasaan Allah dan mengetahui unsur rahasia yang ada pada alam semesta sekaligus yang ada pada rahasia diri manusia itu, maka kita dapat terlindungi dari hantaman benda-benda tajam yang berasal dari orang-orang yang bermaksud menganiaya dan mencelakakan pada diri kita semua. Itulah orientasi kita, sehingga kita mempelajari ilmu rahasia yang mengarah kepada kekebalan yang hakiki. Kemudian bagaimana caranya seseorang untuk mendapatkan ini semua? Sebagai suatu acuan yang kita dapat gunakan, yaitu harus dapat memahami kandungan dari alam semesta yang berasal dari 4 anasir. Yaitu yang 4 anasir itu yaitu unsur tanah, unsur api, unsur angin, dan unsur air. Sementara bentuk jasmani manusia yang sempurna tidak lepas dari 4 unsur tersebut di atas, yaitu yang mendapatkan kekebalan yang hakiki dengan cara mengadakan perpaduan antara semua ciptaan Allah yang berasal dari satu sumber. Jadi semua ciptaan Allah itu, baik yang berbentuk 4 anasir maupun yang unsur rahasia jasmani manusia itu, semuanya itu berasal dari satu sumber. Sambil kita menggunakan apa yang diciptakan dalam rahasia diri manusia, mulai dari jalur pernapasan dan pernapasan tersebut sampai dapat mendominasi seluruh anggota tubuh dan membangkitkan zat besi yang terselubung pada rahasia Allah dan disertai dengan
kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat zikir yang menuju kepada penyatuan rahasia diri dengan rahasia Sang Pencipta, yang dalam istilahnya yaitu Al-Abid wal Ma'bud Wahidun. Maka terjadi persatuan yang berasal dari satu sumber itu. Maka dapat dibangkitkan aura-aura zat yang berasal dari kekuatan dan kekuasaan Allah yang bersemayam pada setiap diri manusia. Maka dengan demikian kita telah terkontaminasi bersama kekuatan dan kekuasaan Allah. Inilah gambaran yang mendapatkan hembusan kekuasaan Allah sehingga mendapatkan yang kita inginkan, yaitu kekebalan yang hakiki. Yang kedua, pengobatan orang yang sakit. Hal ini tidak terlepas dari pengenalan diri dari asal muasal terciptanya diri manusia, juga berasal dari 4 anasir sebagaimana yang tersebut di atas, yang dilengkapi dengan napas ruh yang berasal dari zat wajibul wujud, Sang Pencipta alam semesta. Setiap batinia manusia dapat menjelajah dan bermusafir menuju kepada Allah dan memohonkan petunjuk langsung dari Allah melalui sukma yang berkedudukan pada kalbu. Apabila seseorang berminat untuk menemui Allah dengan cara berdoa dan memohon pertolongan kepada yang sakit dan membutuhkan pertolongan, maka Allah memberikan petunjuk melalui sukma yang berkedudukan pada kalbu dan memberikan petunjuk tentang cara memberikan pengobatan terhadap yang membutuhkannya. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah berhasil sembuh dari penyakitnya. Hal ini bisa terjadi karena antara manusia dengan Allah ada kedekatan yang sangat erat. Ini telah banyak diterangkan Allah dalam Al-Quran, seperti yang telah kami paparkan pada video sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan tentang jati diri dan penjelasan pada hakikat diri. Itulah yang menjadi acuan dan menjadi tolok ukur bahwa pada prinsipnya kalau kita ada hubungan langsung dengan Allah dan memohonkan kepada Allah, karena dengan kedekatan kita dengan Allah, maka insya Allah kita akan diterima permohonan kita, termasuk mengobati orang yang sakit. Kemudian yang ketiga, tuntunan bagi orang yang sakaratul maut, yaitu yang pertama, menyabarkan. Kata menyabarkan di sini adalah memberikan kata-kata yang membuat orang yang dalam sakaratul maut itu bisa bersabar untuk menghadapi segala bentuk yang dia alami dalam hal menghadapi sakaratul maut itu. Yang berikut diharapkan kepada orang yang sakaratul maut itu dapat menerima kenyataan sebagai bagian daripada takdir
dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikut, kita dilarang membayangkan sesuatu yang menakutkan kepada orang yang sakit. Jadi, kita membayangkan, memberikan gambaran-gambaran ataupun bayangan-bayangan yang menakutkan bagi orang yang sementara menghadapi sakaratul maut itu dilarang karena dapat mempengaruhi jiwa dan tekanan batin bagi orang yang sementara dalam sakaratul maut. Tapi sebaliknya, upayakan membangkitkan semangat, rasa optimis, dan kepasrahan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hal-hal yang perlu kita berikan kepada orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Kemudian yang berikut, tuntunan sebuah doa dari Rasulullah kepada orang yang sakit sebagai berikut, yaitu Allahumma ahyini ma kamnatil hayatul khairan li wa tawaffani iza kanatil wafatu khairan li. Itu yang kita berikan petunjuk atau petunjuk yang kita berikan kepada orang yang sementara sakaratul maut, dan ini adalah sebagai petunjuk langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi petunjuk itu artinya, ya Allah, perpanjanglah hidupku jika itu lebih baik bagiku, dan ambillah aku jika itu lebih baik bagiku. Jadi hal itu yang kita berikan arahan ataupun petunjuk kepada orang yang sementara sakaratul maut sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikut, menuntun untuk membaca 2 kalimat syahadat kepada orang yang sementara sakaratul maut. Jadi anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hendaknya kita menuntut kepada orang yang akan meninggal dengan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena orang yang sementara menghadapi sakaratul maut itu, kalau dapat mengucapkan 2 kalimat syahadat, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masuk surga. Hal ini diterangkan dalam suatu hadis Nabi yang berbunyi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahalal jannah. Barang siapa yang dapat mengucapkan 2 kalimat syahadat pada akhir hayatnya, maka dia dijamin akan masuk surga. Jadi kalimat-kalimat ini, Pak, para pendengar, sangat bermanfaat untuk kita arahkan, kita ajarkan kepada orang-orang yang sementara menghadapi sakaratul maut. Hal ini tersebut di atas, atau hal yang tersebut di atas merupakan bantuan kepada yang menghadapi sakaratul maut, menuntun syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Selain itu, jikalau yang menghadapi sakaratul maut tersebut mengalami siksa berhari-hari, maka hal itu membuktikan bahwa selama hidupnya banyak melalaikan urusan-urusan amal perbuatan yang baik. Jadi orang dalam sakaratul maut itu kalau sudah berhari-hari merasakan siksa, berarti orang tersebut banyak melalaikan perintah-perintah Allah dan banyak melalaikan hal-hal yang dapat membersihkan dirinya, sehingga dia mengalami hal seperti itu. Kemungkinan yang dari unsur alam yang masuk pada dirinya tidak begitu dibersihkan dengan cara mengeluarkan zakat dan lain-lain, maka dia mengalami sakratul maut yang begitu berat jalan yang kita untuk. Jadi jalan yang kita untuk membantunya melalui asal usul kejadiannya. Jadi kita melihat dari asal usul kejadian daripada manusia itu yang tidak lepas dari 4 anasir yang dipadukan pada zat dan ruh rahasia Allah yang asal usulnya berasal dari satu sumber, maka dengan izin dan kuasa Allah akan teratasi, asalkan kita tidak lupa yang kita yakini benar-benar bersumber dari kekuasaan Allah semata yang wajibul wujud, yang menyelinap pada setiap unsur yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita memahami asal usul dari satu sumber yang bersumber daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita satukan kembali dan kita masukkan pada unsur-unsur rahasia zat Allah, maka insya Allah terjadilah keselamatan dan pertolongan kepada yang menghadapinya atau yang menghadapi sakaratul maut. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.